dalam jam pendengaran akan firman, ada satu oknum iblis tidak senang dengan firman Tuhan, membuat kami mengantuk, bosan, lemah, bahkan membawa konsentrasi kami keluar. Suasana tidak nyaman dan akan membuat keributan. Dalam nama Yesus, tempat ini tempatnya Tuhan, dan Tuhan berbicara bagi kami. Kami jemaatmu siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi, dalam keadaan berdiri. Minggu kemarin kita telah belajar Yesus adalah juru selamat kita. Dan minggu ini kita akan berbicara Yesus adalah Immanuel kita. Matius, kita buka dalam Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal 1. Ya, Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Baik, kalau sudah buka satu itu dan ketiga, pembacaan kita dimulai. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Haleluya. Kemarin kita belajar Yesus adalah juru selamat kita. Dan minggu ini kita akan berbicara Yesus adalah Immanuel kita. Haleluya. Ada, kalau hari ini kita masih ada di tanggal 20 Desember ini, karena dia adalah Immanuel. Immanuel, dan terbukti kita ada, kita masih hidup karena Immanuel. Ya, besok lagi dia tetap Immanuel. Ya, dunia seperti apa yang akan bergejolak selagi masih ada Roh Tuhan dan orang percaya, dia tetap Immanuel. Tetapi ketika Roh Kudus dengan orang percaya sudah tidak ada, baru Immanuel tidak akan lagi menyertai manusia di dunia ini. Selagi dunia terus berputar, selagi dunia terus berjalan, selagi dunia masih ada, ya, dan kita masih bernafas, dia tetap menyertai kita. Sampai dari kelahirannya dia menyertai, sampai kenaikannya dia berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Sampai dunia akhir zaman, dunia kita seperti apa besok, dia tetap menyertai. Sampai dia punya waktu, cara untuk menyimpan umatnya, baru penyertaan itu pun berakhir. Jemaat Tuhan, kita akan melihat Tuhan menyertai. Siapa yang disertai, kita akan melihatnya bersama. Dari firman Tuhan, ada 3-4 hal yang akan kita melihat bersama, bahwa sesungguhnya Immanuel senantiasa akan menyertai kita. Yang pertama, kita melihat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-7.
Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-7 dan ayat 12 dan 16. Ada satu kata dan kalimat yang perlu kita cermati dan mengambil inspirasi bersama melalui ayat ini. Melihat Tuhan yang datang adalah Immanuel. Matius 2 ayat 7. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampu dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 12. Ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ada satu kalimat yang tertulis dalam Alkitab. Allah yang datang, Yesus yang datang ke dunia ini adalah Immanuel yang menyertai. Yang pertama, dia datang dan mendarat di suatu tempat yang namanya palungan. Kita ambil palungan ini adalah salah satu tempat yang dirancang pada zaman itu menjadi tempat khusus makanan ternak. Itu palungan. Palungan itu satu tempat yang dibuat khusus bagi tempat makanan ternak, dan tempat makanan ternak dia raja, dia penguasa, dia punya kekuasaan, telah mengusulkan semuanya dan datang ke dalam satu tempat yang namanya palungan. Dan kita tidak berbicara tentang sebuah kandang, tapi yang dibicarakan adalah tempat yang namanya palungan. Ini satu tempat khusus, tempat makanan ternak pada zaman itu. Mereka merancangnya dari kayu, lalu berdiri sehingga ternak yang namanya kambing atau domba itu atau unta dapat berdiri lalu makan rumput di palungan yang sudah ditaruh. Ya, ini tempat yang tidak layak sebagai Yesus Raja, sebagai Tuhan, penguasa alam ini dan penguasa manusia. Dia memilih tempat yang namanya palungan. Kalau kemarin tempat yang dipilih palungan, dan palungan hari ini yang saya mau berbicara, Tuhan menyertai orang, Tuhan memimpin orang, kita terus akan disertai kalau hati kita adalah tempat bagi Tuhan. Amin. Ya. Tuhan menyertai kita kalau hati kita menjadi tempat bagi Tuhan. Palungan, makanan sapi, makanan ternak, domba, kambing adalah tempat bagi Tuhan. Tempat yang kotor itu, kehadiran Tuhan memberikan berubah suasana yang kotor itu berubah. Hati kita yang kotor, kalau Tuhan ada dalam diri kita menjadi tempat yang tepat. Kita diubah oleh Sang kehadiran Juru Selamat dalam hati kita. Kita bisa melihat penyertaannya karena palungan hati kita adalah satu tempat. Ya, hati kita adalah palungan yang tepat bahwa Yesus harus hadir di dalam palungan. Yesus harus hadir di dalam palungan. Palungan hati itu
bukan palungan universal, tetapi palungan secara khusus, palungan pribadi. Dia datang kepada palungan pribadi. Palungan di kandang itu, ternak itu adalah palungan secara universal. Dan hari ini dirayakan oleh banyak umat Kristiani. Tetapi ada palungan khusus. Sepanjang hari kita akan melihat dia Immanuel dalam pribadi kita. Sepanjang hari kita akan melihat dia Immanuel akan terus menuntun kita. Karena hati kita adalah palungan yang tepat. Yang kotor sudah dibersihkan. Yang najis sudah dibersihkan. Karena kehadiran Sang Juru Selamat yang adalah pengudus itu. Dialah yang menebus, dialah yang menyucikan. Kehadiran di dalam palungan hati kita mampu membuat kita berubah. Ya, dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang jahat menjadi baik. Dari yang tidak benar akan menjadi benar. Kalau Yesus sudah kita beri penuh hati kita menjadi tempat. Saya waktu Yusuf dan Maria datang bertanya-tanya, akhirnya rumah penginapan tidak ada tempat karena sudah banyak penghuni. Orang dari mana-mana datang, orang Israel, karena waktu itu adalah pendaftaran pertama. Ya, Yusuf dan Maria, mereka juga salah satu keturunan Daud. Yerusalem kota Daud, kota Bethlehem mereka harus pergi. Dan tidak ada tempat, sekalipun itu negeri Yusuf sendiri. Tapi Yusuf tidak punya tempat. Sayang, tempat yang kotor, tempat yang najis, disitulah ini menjadi tempat di mana Immanuel harus ada. Saya dan saudara, kita yang kotor, kita yang najis, Tuhan siapkan hari ini memilih pribadi-pribadi menjadi tempat palungan untuk Yesus tetap menjadi milik kita. Barang siapa menerimanya, diberinya kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Kita diberinya kuasa. Haleluya, menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah berarti kita miliknya Allah. Terungkap Yohanes 5 ayat 1 Yohanes 5 ayat 12. Kita barang siapa memiliki anak, dia memiliki ini. Ya, luar biasa. Jadi waktu kita memiliki Yesus, Immanuel itu senantiasa bersama kita. Kita tidak sendirian. Ya. Jemaat Tuhan sebenarnya tidak sendirian. Waktu kita sakit, waktu kita susah, waktu kita diperhadapkan dengan situasi apapun, lihat Yesus yang ada di dalam palungan hati kita. Ya. Setiap orang percaya Yesus ada di dalam palungan hati kita. Ya. Tempat yang tepat Yesus pilih menjadi tempat palungan zaman kita adalah hati kita. Hati kita miliki Yesus, maka kita tahu kita senantiasa berada dalam penyertaan. Kita tidak sendirian. Yesus sudah bersama kita. Yesus bersama kita, ada kuasa dalam nama Yesus. Ya, ada kuasa nama Yesus. Yesus menyertai, berarti Yesus siap melakukan apa saja dalam hidup kita. Amin. Yesus siap melakukan apa saja. Apapun pekerjaan Anda, apapun yang kita hari ini hadapi, apapun persoalan, Yesus senantiasa ada bersama kita. Dia siap menyertai, berarti dia ada bersama kita. Dia siap menyertai kita. Dia lihat pergumulan kita. Dia tahu apa yang kita hadapi. Seperti apa masa depan kita.
Karena tidak salah, kita sudah menyiapkan hati kita menjadi tempat paluan Tuhan, di mana Tuhan Yesus harus hadir, dan Dialah yang akan menyucikan kita, melayakan kita untuk kita terus berjalan dalam penyertaan-Nya, melihat surga yang tidak lama akan datang. Yang kedua, yang akan kita melihat yang memberi inspirasi bagi kita, di dalam Lukas 2 ayat 21. Lukas 2 ayat 21, 26 dan 27. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ayat 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu ia yang diurapi Tuhan. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Puji Tuhan. Ada tempat yang kedua ketika Yesus berusia 8 hari, bukan 8 tahun. 8 hari Yesus ada di bait Allah untuk diberkati menurut hukum Taurat. Yesus menyertai orang-orangnya. Yang pertama, ketika kita jadikan hati kita menjadi tempat bagi Tuhan. Yang kedua, ketika kita jadikan gereja ini menjadi tempat bagi Tuhan. Tuhan menyertai orang ketika orang itu mencintai rumah Tuhan. Amin. Yesus umur 8 tahun, 8 hari, dia dibawa Yusuf dan Maria pergi ke bait Allah. Ya. Yesus yang adalah Immanuel, ya, yang siap menyertai kita, memberikan keteladanan yang luar biasa untuk kita masuk, menerima berkat dan diberkati ada dalam rumah Tuhan. Orang yang siap menerima diberkati dan melihat penyertaan Tuhan adalah orang yang cinta rumah Tuhan. Orang yang rindu bait Allah. Orang yang siap masuk dalam rumah Tuhan. Yang kedua adalah orang yang siap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Bait Allah, satu tempat di mana kita bersekutu. Kita memuji, kita menyembah, kita menyampaikan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan menyertai kita kalau kita menjadikan rumah Tuhan itu tempat kita, rumah kita, istana kita. Kalau rumah Tuhan itu dijadikan menjadi tempat kita, di situ kita diberkati, di situ kita akan dibuka jalan, kita akan mendapat jawaban, dan semua aspek hidup terus disertai oleh Tuhan. Karena tidak salah kita pilih tempat. Kalau kita salah tempat, itu baru kita keliru. Orang yang datang dalam rumah Tuhan itu tidak salah tempat, dia pergi ke surga. Jadi yang pertama, tempat pertama adalah hati kita. Palungan itu harus kita sambut Yesus ada di dalam hati kita, sehingga kita tidak sendirian dan terus akan disertai. Lalu kedua, orang yang Tuhan menyertai orang-orangnya, yaitu orang yang senantiasa di mana ada dalam rumah Tuhan. Yesus, Yusuf dan Maria memberikan keteladanan yang luar biasa. Yesus harus dibawa dan diberkati menurut hukum Taurat pada hari usia yang ke-8 hari. Sebagai imam, dia akan melihat sang juru selamat itu. Lalu ketika Maria dan Yusuf datang ke bait Allah membawa Yesus, dia terkejut, lalu dia bersukacita. Ya, karena melihat Yesus yang dibawa, dia benar-benar anak Allah
yang diutus dari surga. Saudara, saya dan saudara akan terus merasakan penyertaan Tuhan kalau kita ada dalam baiknya Allah, ada dalam persekutuan dengan Allah, ada di dalam doa kita dengan Allah, ada di dalam penyembahan kita dengan Allah. Waktu kita ada di baiknya, kita tidak sendirian. Dia Immanuel kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan terus menyertai kita. Orang yang terus berdiam dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam baiknya Allah rumah Tuhan, orang itu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Selalu Tuhan menyertai. Masa yang sukar, masa yang sulit, ada jalan keluar. Karena orang itu cinta rumah Tuhan. Yang pertama, dia sudah memiliki Yesus. Yang kedua, Tuhan menyertainya karena dia suka rumah Tuhan. Dia suka bersekutu dengan Tuhan. Dia suka menyembah dengan Tuhan. Dia suka memuji-muji dengan Tuhan. Dia suka bersaksi kepada Tuhan. Ya, ini orang-orang yang akan melihat penyertaan Tuhan dari yang satu kepada yang lain. Penyertaan itu akan menyertai kita dengan banyak mujizat yang satu kepada mujizat yang lain. Tanda yang satu kepada tanda yang lain. Hal yang tidak masuk akal seperti Maria. Tidak mungkin, itu manusia tidak mungkin terjadi. Tetapi karena Roh Kudus, itulah yang namanya keajaiban. Keajaiban. Sehingga Maria bisa mengambil. Immanuel mau menyertai kita. Immanuel menyertai kita. Tahun kemarin 2019 dia Immanuel sudah menyertai kita. Karena kita sudah memiliki Yesus. Karena kita sudah mencintai rumah Tuhan, mencintai persekutuan, berdoa, membaca firman, memuji menyembah, kita akan melihat Immanuel tidak akan pernah tertidur dan terlelap. Dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Akan terus mengerti semua persoalan kita. Situasi apapun, dia tetap mengerti. Amin. Haleluya. Itulah Yesus, Immanuel kita. Yang ketiga, ada tempat yang ketiga. Yesus menyertai kita. Yesus adalah Immanuel. Kita buka dalam Matius 2. Matius yang kedua, ayat 9. Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Yang ke-11 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bentanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ada tempat ketiga Tuhan menyertai umatnya, yaitu mereka melihat ikut bintang itu. Dan ketika bintang itu stop di tempat di mana Yesus berada, yaitu di dalam rumah. Tuhan menyertai rumah tangga. Yang keempat, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orangnya dalam rumah tangganya. Tuhan akan terus hadir di tengah rumah tangga. Waktu orang Majus datang, bukan lagi mereka melihat di palungan. Karena di palungan Yesus sudah keluar masuk ke bait Allah. Dan Yesus
Yesus sudah masuk ke rumah. Salah satu rumah. Ya. Bukan lagi di palungan, bukan lagi di kandang, tapi di sebuah rumah. Ini hal yang terpenting. Rumah tangga Tuhan Immanuel bagi kita. Rumah tangga kita, hari ini kita merasa mungkin hari ini punya tantangan yang berat, tapi kita akan lihat. Pertama, Yesus ada palungan hati kita. Kedua, Yesus menyertai kita karena kita ada cinta rumah Tuhan. Ketiga, rumah tangga kita, bagaimanapun buruk yang akan kita hadapi, Dia tetap Immanuel dalam rumah tangga. Mungkin kita berkata, oh Tuhan, Kau sudah tidak peduli dalam rumah tangga. Kau sudah tidak peduli dalam urusan kami. Kau sudah tidak peduli dengan hari ini yang terjadi dalam rumah tangga. Tapi ingat, waktu Yesus ada dalam palungan hati kita, waktu kita cinta rumah Tuhan dan bersekutu, berdoa, memuji, menyembah, merenungkan firman, Yesus siap hadir dalam rumah tangga. Kalau suami tidak sejalan dengan istri jangan putus asa. Yesus Immanuel ada dalam rumah tangga. Yesus Immanuel ada dalam rumah tangga. Kalau istri sedang bermasalah dengan suami jangan putus asa, karena Yesus ada dalam rumah tangga. Tugas saya tetap pertahankan Yesus dalam palungan hati dan tetap membangun hubungan firman Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, agar rumah tangga itu dapat menerima percikan dan melihat terang itu. Haleluya. Jadi kehadiran Yesus dalam rumah tangga, di mana orang-orang Majus ya memberikan persembahan. Perjalanan mereka sangat jauh. Ya, perjalanan waktu Herodes menyuruh membunuh anak-anak yang usia di bawah 2 tahun. Ketika orang Majus itu dalam mimpi disuruh untuk ikut jalan lain, keluar ikut jalan lain, dan mereka tahu dalam usia 2 tahun di situ Yesus sudah ada di salah satu rumah. Ya. Yesus menginginkan rumah tangga kita terus diberkati. Kita menghadirkan Immanuel, rumah tangga kita diberkati. Kalau yang satu masih gelap, yang satu terang, yang terang tetap sama. Saya ingat mama biasa cerita, kalau mama sudah suara tinggi dengan bapak itu lari dan pergi ke tempat lain. Dia lari ke tempat lain. Kalau bapak marah, tekar mulut dan lain sebagainya itu, daripada tekar-tekar, pacing dia pergi sembunyi dia cari pokoknya kegiatan yang lain. Ya. Nanti dia rasa macam ini sudah reda-reda, baru dia bisa menyusul ke rumah. Ya. Kalau Tuhan menyertai, jangan kita pikir itu berat dalam rumah tangga. Sebenarnya itu ringan bagi Tuhan. Itu bisa diatasi dan diselesaikan bagi Tuhan. Yang penting hadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Dia Immanuel, Dia senantiasa akan bersama dalam rumah tangga kita. Dia akan senantiasa memberkati rumah tangga. Dia hadir sebagai imam yang siap memberkati kita. Sebab berkat itu dalam Mazmur berkata, pertama turun dari kepala dulu ke janggut, lalu ke jubahnya Allah. Urapan itu akan turun. Kita akan melihat bagaimana perkara dan kuasa Tuhan akan terjadi kalau kita tetap berada dalam rumah tangga kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, ini peristiwa-peristiwa yang sangat penting, yang memberikan inspirasi bagi saya dan saudara untuk dapat kita melihatnya, bahwa rumah tangga adalah tempat penyertaan Tuhan. Bukan berarti kita sudah keluar dari bait Allah,
Tuhan sudah tidak bersama dengan kita. Ketika kita di rumah, Tuhan sudah tidak bersama dengan kita. Panci koalisi bisa terbang, masalah ini bisa datang. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tapi sesungguhnya Tuhan Immanuel. Amin. Yesus Immanuel, Dia ada dalam rumah tangga. Dia ada. Tinggal saya dan saudara panggil Dia. Dia datang pada waktunya, siap menolong anak-anaknya. Perkara yang keempat, kita buka di dalam Yohanes. Yohanes 1. Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Saya, Anda, kamu, dia, mereka, kita, bahasa kita, saya, engkau, ya, dia, mereka, kita. Firman sudah menjadi manusia. Dia di antara kita. Amin. Haleluya. Persekutuan, kebersamaan kita memberitahukan bahwa Dia adalah Immanuel, menyertai kita. Mereka, dan itu berbicara universal. Bagaimana penyertaan itu? Tuhan datang kepada siapa saja dan menyertai siapa saja. Yang tadi itu secara khusus. Yang keempat itu universal. Saya, Anda, engkau, mereka, kita semua. Dia diam di antara kita. Kita ke laut, Dia diam di antara kita. Kita di gunung, Dia ada di sana. Kita dimanapun, Dia ada di sana. Situasi seperti apapun, Dia ada di sana. Karena Dia diam bersama kita. Penyertaan universal. Hari ini banyak orang bisa merasakan penyertaan itu dan sedang merasakan penyertaan itu. Karena alam ini akan menceritakan bahwa Dia ada di antara kita. Tumbuh-tumbuhan, hewanan, bahkan semua atmosfer alam ini memberitakan Allah ada, Dia di antara kita. Karena ini perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Semua itu karena perbuatan tangan Tuhan. Oleh firman-Nya semua itu ada, dan firman itu sudah diam di antara kita. Anda adalah pribadi yang mulia karena gambaran dan rupa Allah. Allah diam di antara kita sudah menjadi manusia. Saya dan saudara kita lihat satu dan lain. Allah diam di antara kita karena kita rupa dan gambar Allah. Tuhan mau disinilah Dia diam menjadi manusia, diam di antara kita, supaya kita melihat kemuliaan. Haleluya. Kulihat di wajahmu kemuliaan
berarti dia juga butuh Yesus dalam palungan hatinya. Amin. Itulah tujuan dan target doa kita. Dan memang hari ini Timur Tengah telah mengalami satu perubahan besar-besaran, yaitu perubahan pertobatan. Orang Islam sudah berbalik. Di Iran kemarin semua Muslim telah menyerahkan dirinya. Kalau yang lalu di Arab, di Mesir, di Suriah, kemarin Iran, semua orang Kristen orang Islam telah membawa dirinya. Karena ada kemuliaan Tuhan kulihat di wajahnya. Penyertaan Tuhan itu universal, dan Tuhan menyertai itu supaya orang diselamatkan. Amin. Supaya orang diselamatkan. Supaya setiap orang diselamatkan. Tidak ada yang tertinggal. Supaya orang diselamatkan. Haleluya. Diam di antara manusia. Menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Haleluya. Cari kemuliaan Tuhan, carilah pada saudara Anda. Lihatlah wajahnya. Cintailah dia. Kemuliaan Tuhan ada di sini. Kemuliaan Tuhan ada di sini. Ya. Cari lihat saudara kita. Oh saudara saya, berdoa bagi dia. Karena kemuliaan Tuhan ada di sini. Haleluya. 4 hal ini menjadi berita kita hari ini, bahwa Yesus adalah Immanuel kita. Amin. Haleluya. Besok tantangan seperti apa? Saya percaya, Anda percaya, kita beriman Yesus Immanuel bagi kita. Amin. Dunia besok membawa kita ke dunia seperti apa? Kita digiring oleh tantangan, atau kita tunggu cara Tuhan menyimpan kita seperti apa sebelum kita masuk satu zaman kesukaran. Di dunia lain seperti Jepang berhasil, Cina, Argentina, berita-berita sepanjang malam mulai bulan Desember ini, badai dan berbagai pegoncangan yang lain goyang di mana-mana. Ya. Oh, Papua masih terus diberkati. Hari ini masalah tanda zaman di Papua adalah masalah iriati, pembunuhan. Ya. Hari ini penindasan, penganiayaan, peperangan yang ada di depan mata kita bagi orang Papua. Tidak ada tanda lain yang kita lihat. Hanya tanda hari ini kita orang Papua berada dalam kewaspadaan. Itu sebuah tanda zaman. Kita belum lihat tanda dengan tanda-tanda yang lain seperti alam dan kebencangan lain sebagainya. Dia Immanuel. Nanti Immanuelnya berakhir sampai akhir zaman, kata Tuhan. Akhir zaman. Cara Tuhan menyimpan umatnya, baru berakhirlah penyertaan itu. Tetapi selagi ada orang percaya, Immanuel masih terus ada di antara kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan kasih Kristus, Bapa DG mengucap syukur buat firman Tuhan. Perkataan Tuhan, kuasa Tuhan, pelayanan Tuhan sudah tiba taatnya mendengar suara Tuhan yang telah mengatakan Yesus adalah Immanuel kami. Haleluya. Juru selamat kami. Haleluya. Kebenaran kami di dalam kehidupan. Allah sungguh besar kasih-Nya. Yesus sungguh besar kasih-Nya.
Roh Kudus, sungguh besar kasih-Nya. Pelayanan firman ini kuasa mendengar kami di dalam hati. Pertolongan Tuhan mendengar suara Tuhan kami, mengisi dan menanam dan berbuah, supaya kami pulang dengan kebenaran firman ini. Jadikan firman ini bertumbuh berbuah di dalam tubuh jiwa kami, supaya inilah keselamatan kuasa Tuhan yang memberi pada siang ini Tuhan. Kami pulang di dalam kuasa Tuhan. Keselamatan di dalam kuasa Tuhan. Kebaikan di dalam kuasa Tuhan. Langkah hidup di dalam kuasa Tuhan. Pelayanan hidup di dalam kuasa Tuhan. Pemberkatan hidup di dalam kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan mulai dari hari ini. 2020 sudah lewat, tiba saatnya Bapak. Pertolongan Tuhan yang begitu besar itu, kasih sayang Tuhan begitu besar itu, kasih kuasa Tuhan letakkan di dalam kehidupan umat-Mu yang kekal juru selamat, selalu letakkan di dalam kami dengan penuh kuasa. Bapa Surgawi, maka langkah hidup kami di atas 2021. Tuhan jamah dan Tuhan pimpin dan Tuhan tolong dan Tuhan berkati pelayanan dan penguasaan di dalam kehidupan yang kekal bagi kami, supaya kami hidup di dalam kuasa-Mu. Inilah doa dan pengharapan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.